perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya dan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Karena engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namamu. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab engkau. Aku akan membentenginya kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjangku akan memuliakan dia, dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatannya daripada. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini, boleh tepuk kiri kanan dan katanya, engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah ini, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini yang telah Kau jadikan bagi kami. Kami boleh ada di tempat ini untuk kami lagi memuji dan membesarkan nama-Mu. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami ingin memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami ingin bersorak bagi Engkau. Kami ingin menari bagi-Mu Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik dari pujian kami dan ibadah kami Tuhan. Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan. Nah, dalam hadirat-Mu disitulah terletak kekuatan kami, terletak sukacita kami, terletak mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersorak bagi-Mu, memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat duduk, selamat beribadah. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Pujikanlah Tuhan ini bersama-sama. Saudara, tanda cinta-Mu kepada Tuhan. Amin. Katakan Tuhan sungguh bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku rela
siap bersorak bagi Tuhan? Siap menari bagi Tuhan? Lebih biasa lagi bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangannya dong yang terkenal. kita juga harus lebih menari lagi bagi Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus bersuka cita, berikan yang terbaik bagi Dia. Amin. Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Tunggu musiknya nggak sama. Yesus sayangku, katakan Yesus sayang saya. Yesus sayang.
Artinya ayo menari katanya ya. Seka-seka ayo menari. Kita menari bagi Tuhan ya. Seka-seka ayo. Memuji Tuhan, tiada batas waktu. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berpuji dan besarkan nama-Mu. Dan saat ini lagi Tuhan, kami memberikan Tuhan persembahan kami, berkat yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau Tuhan beri bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, besar kecil Tuhan. Kau memberkati sesuai janji firman-Mu. Kau akan memberkati Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk memberi bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanmu dengan yaitu Bu Gembala sudah dipanjangkan lagi oleh Tuhan umurnya menjadi berapa Bu tadi? 54 tahun. Puji Tuhan. Boleh berikan kemuliaan dong bagi Tuhan. Ibu boleh berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pelayan-pelayan majelis akan berdoa untuk Ibu Gembala yang tercinta. Selamat ulang tahun Ibu. Tuhan memberkati dalam segala hal, semakin dipakai luar biasa Tuhan. Baik, di hari yang istimewa ini kita mau berdoa untuk Ibu Gembala kita. Mari kita semua mengarahkan tangan kepada beliau.
Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan, Engkau luar biasa ya Tuhan dalam hidup kami, terkhusus pada hidup Ibu Gembala kami ya Tuhan. Engkau memberikan umur yang baru ya Tuhan, luar biasa ya Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan dalam hidupnya ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk beliau ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati beliau lebih lagi ya Bapa. Beliau menjadi berkat bagi keluarganya ya Tuhan, bisa menjadi berkat bagi gereja ini, bagi bangsa-bangsa ya Tuhan, dimanapun dia melayani ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan dia ya Tuhan kuasa dan kebaikan ya Tuhan dalam setiap pelayanannya ya Bapa, dimanapun dia berada ya Tuhan. Berikan kesehatan, umur yang panjang, kesuksesan dalam semua usahanya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati beliau ya Tuhan lebih lagi ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu selalu dalam perlindungan-Mu selalu ya Tuhan dalam sepanjang hidupnya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang di tangan kanan kita, Mengapa asal kau di sampingku?
Boleh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Berserah kepada kekuatan-Nya. Percaya mujizat selalu ada. boleh ada saat ini Tuhan. Satu anugerah yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kalau kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Ini kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Kami rindu lebih dan lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Melalui kebenaran-Mu Tuhan, kami dapat mengenal Engkau. Kami dapat lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami lebih terhubung lagi dengan Engkau Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami dapat tahu isi hati-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Kami serahkan hati kami siang ini Bapa, untuk Kau ubahkan Tuhan. Untuk kami boleh menerima hikmat-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami bukan milik kami sendiri, namun hidup kami boleh berjalan seturut dengan sekehendak rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami telah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mau katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa karena kita percaya setiap hari ada penyertaan Tuhan. Amin. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Indri yang sudah mengundang saya dan Bapak Gembala ya, mengundang saya di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bukan kebetulan kita boleh bertemu. Dan untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eva Sulistianti Moniaga. Ya, jadi kalau udah tahu Eva bisa orang Kristen gitu ya. Kalau Sulistianti udah pasti orang Jawa gitu ya.
Moniaga dari mana? Manado ya, karena kurang familiar ya. Tapi mungkin kalau yang era yang udah tua, dia tahu dulu petinju yang terkenal. Siapa namanya? Ferry Moniaga ya. Nggak ada yang suka petinju. Luar biasa, nggak apa-apa ya kalau petinju kan berhubungan dengan kekerasan ya. Berarti di sini baik-baik semua, luar biasa. Kebetulan saya sudah memiliki suami. Suami saya tentunya satu. Kebetulan suami saya juga pelayan Tuhan. Dan anak saya 4. Ya, kalau anak-anak muda pasti kaget ya. Wih, banyak anaknya ya. Anak saya yang pertama sudah bekerja sekitar umur 25 tahun, tapi belum menikah, perempuan. Anak kedua 23 tahun sudah bekerja juga, belum menikah juga. Anak ketiga 20 tahun masih kuliah. Lalu yang bonus 10 tahun masih kelas 5 SD gitu. Jadi begitu variatif ya. Kalau ada yang mau kenalan lebih lanjut boleh. Nanti kita berbicara ya. Saya kebetulan pelayanan di GBI Bapanas, masih di Tambun juga ya. Ibadah pagi jam 6 hanya 1 kali. Ya mungkin itu saja perkenalan saya. Nah, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang witnessing with compassion, atau berbicara tentang bersaksi dengan belas kasihan. Kita akan buka sama-sama dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Ayat yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Untuk firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua tahu ketika kita menjadi orang Kristen, berarti itu bukan satu kebetulan. Ada maksud dan rencana Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi saksinya. Maka tema khotbah hari ini adalah bersaksi. Apa sih bersaksi? Bersaksi itu menceritakan sesuatu. Dan yang menarik, kalau bersaksi dikatakan berarti bukan hanya sebatas kita berkata-kata. Kita bisa bersaksi melalui perbuatan kita. Kita juga bisa bersaksi melalui penampilan kita, ya. Berapa banyak orang waktu melihat seseorang dia langsung tahu, oh ini orang Kristen. Kenapa? Karena sarungnya gede-gede, atau tatonya gede gitu ya, atau dia pakai atribut yang lain gitu ya. Misalnya gantungan kuncinya gitu ya. Jadi orang bisa melihat. Tapi yang lebih menarik bukan hanya penampilan ketika kita mau bersaksi kepada orang, karena penampilan itu bisa menipu. Ya kan, kadang-kadang kita bisa ketipu ya, waktu ketemu orang tuh kayaknya baik banget gitu ya, ngomongnya halus, ramah gitu ya. Nggak taunya kelakuannya dia bisa berkata-kata kebun binatang dari Ragunan semua keluar gitu ya. Padahal kalau lihat penampilannya kayaknya nggak mungkin deh. Si ibu itu nggak mungkin deh ya, dia mah halus. Ternyata di rumah suka mukulin suaminya misalnya gitu ya. Tapi bicara tentang kesaksian, itu berbicara tentang keseluruhan kehidupan kita. Jadi bisa dengan perkataan kita, bisa dengan perbuatan kita yang lemah lembut, yang mungkin kita mudah
apa istilahnya iba dengan orang lain ya, mudah memberi gitu ya. Kita tuh kalau ngasih kata-kata itu bisa membangun orang yang tadinya kayaknya udah males ke gereja gitu ya. Udah pokoknya kalau ke gereja tuh pokoknya dia udah antipati dah. Ya, pelayannya mah pasti ketemu dengan si A. Ya si A mah modelnya begitu gitu ya. Dia mah suka ngomongin orang. Ya si B modelnya begitu. Dia mah sukanya misalnya minjem gitu ya. Bilangnya sih minjem tapi nggak dipulangin. Nah itu kan menjadi satu batu sandungan, bukan menjadi kesaksian lagi. Jadi berbicara tentang kesaksian itu adalah panggilan setiap kita anak-anak Tuhan. Dan kalau dikatakan bersaksi berarti ada kekuatan hukum. Pernah nggak lihat orang yang kesaksian di pengadilan? Dia itu harus disumpah loh. Dia nggak bisa berkata bohong. Maka kita sebagai satu pribadi, ketika kita mau bersaksi sama orang lain, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada kebohongan, jangan ada udang di balik batu. Jujur apa adanya, nih saya nih orangnya seperti ini. Gitu ya. Mungkin kita bisa lihat ada orang yang cerewetnya minta ampun gitu ya. Tapi hatinya tuh baik banget, penuh dengan belas kasihan. Tapi itu pun bisa menjadi batu sandungan, walaupun dia mungkin ngomongnya cerewet. Pernah ya saya, kebetulan saudara saya ini dulu waktu saya belum masuk di dalam dunia pelayanan, dia udah pelayanan, udah penginjilan kemana-mana. Tapi kalau kita waktu itu ya namanya kita masih kuliah ya, saya kebetulan maksudnya saya tuh berpindah-pindah. Saya dulu kecil di Irian, lalu SMA saya di Jawa. Lalu pas kuliah saya baru ke Jakarta. Saya ikut tante saya, orang Manado. Jadi waktu saya mau minta, dia kan memang udah bilang nanti kalau butuh, karena kan kuliah tahu sendiri ya, perlu ini itu gitu. Minta sama saya. Waktu minta, orangnya modelnya itu kita mesti diomelin dulu. Diomongin dari A sampai Z dan diungkit. Itu duit yang kemarin dikasih buat apa aja, bla 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 bla. Orangnya cerewet. Tapi habis itu tetap dia ngeluarin koceknya. Gitu ya, ngasih duit. Nah, dari situ memang secara kita ya bisa aja kita terluka ya. Tapi kan buntutnya tetap enak ya, tetap dikasih duit. Jangan sampai kita udah diomelin gitu ya, tapi tetap duitnya nggak keluar gitu. Nah itu juga menjadi kesaksian, kita bisa menjadi batu sandungan. Kita bisa membangkitkan iman orang melalui perbuatan kita, atau justru kita melemahkan. Karena ada orang yang udah ngoceh A B C D E F G H sampai Z, udah dia nggak kasih solusi sama kita, ditinggalin. Nah itu kesaksian kita menjadi tidak, boleh dibilang tidak terpampang nyata lah gitu ya kalau kata anak muda zaman sekarang. Lalu bagaimana dengan bersaksi dengan belas kasihan? Apa sih belas kasihan itu? Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kata belas kasihan itu adalah emosi manusia berupa kepedulian yang mendalam terhadap penderitaan orang lain yang memunculkan keinginan kuat untuk membantu atau meredakan penderitaan orang lain. Jadi bukan hanya emosi, ya kan? Kalau empati itu kan hanya secara emosi. Aduh, aku berempati sama dia, kasihan gitu. Tapi tidak dilanjutkan, hanya empati aja. Harusnya dilanjutkan lagi. Makanya belas kasihan itu dilanjutkan dengan keinginan yang kuat untuk membantu orang lain. Kalau bahasa Inggris, compassion itu berarti berbicara tentang tindakan nyata. Jadi benar-benar kalau mau ngasih makan, ya ngasih makan. Kalau mau ngasih duit, ya ngasih duit. Ngasih tenaga, ya ngasih tenaga. Itu compassion. Dia istilahnya bertindak secara nyata. Tapi yang menarik ya, kalau di dalam bahasa Latin itu menggunakan kata merced, harga yang dibayar. Jadi berbicara tentang belas kasihan itu berarti ada harga yang harus dibayar. Kita, orang lain menerima, tapi kita bayar harga. Bayar harganya apa? Oh, dengan kita mengorbankan kepentingan diri kita. Seperti misalnya ketika kita lihat saudara kita yang membutuhkan bantuan, kita butuh uangnya, tapi kita mengorbankan karena kita merasa kasihan, kita memiliki belas kasih kepada
saudara kita, maka kita mengorbankan. Oh, saya akhirnya nggak jadi makan di McDonald supaya saudara saya bisa beli beras. Itu yang namanya belas kasihan. Jadi ada harga yang harus dibayar. Tapi di dalam Matius 9 ayat 36, ayat yang kita baca, bahasa Yunani-nya menggunakan kata splagmisomai, itu dia lebih berbicara pada kasih Allah yang memenuhi hati kita, yang membuat kita memiliki tergerak, supaya kita tergerak untuk kita memberi kepada orang lain. Jadi ada kasih Allah sebagai dasar. Jadi belas kasihan bukan hanya karena kasihan, bukan hanya karena iba daripada enggak, tapi karena murni ada kasih Allah di dalamnya. Jadi ketika ada kasih Allah di dalamnya, kita waktu memberi, kita nggak akan secara terpaksa, kita nggak akan secara hitung-hitungan, apalagi diungkit-ungkit. Kalau kita udah pernah ngasih saudara kita makan, lalu tahun depan, tahun berikutnya kita ngomongin lagi sama anak kita, lihat itu si tante itu dulu mami kasih dia. Nah itu hati-hati ya, itu tandanya bukan dari kasih Allah. Ada bangkit ya, kalau orang bilang bangkit, mungkit gitu. Nah itu bukan dari kasih Allah. Maka kalau kita berbelas kasih, lupakan itu. Ya memang itu sudah menjadi habit kita, sudah menjadi karakter kita, orang yang penuh dengan belas kasihan, karena ada kasih Tuhan itu. Jadi kasih itu benar-benar kita rela gitu ngasihnya. Dan belas kasihan itu bukan hanya bicara tentang kita, kebaikan kita, tapi berbicara juga tentang pengampunan. Jadi ketika kita mengampuni suami kita, ketika kita mengampuni istri kita, ketika kita mengampuni anak kita mengampuni orang tua kita, mungkin paman, saudara, dan lain-lain sebagainya, ketika kita mengampuni, itu adalah belas kasihan. Itu masuk di dalam kategori belas kasihan. Jadi belas kasihan itu cuma hanya ngasih duit, ngasih tenaga, bukan, tapi pengampunan itu pun belas kasihan. Kenapa? Ada harga yang harus dibayar. Ketika kita mau mengampuni pasangan kita, mengampuni orang tua kita, itu bertentangan dengan daging kita. Kenapa? Kita tuh egois, kita tuh pengennya kita menang sendiri, kita udah paling bener. Ya, berapa banyak orang tua kles sama anak hanya gara-gara apa? Aku paling bener nih, mama mah nggak tahu sih kalau aku itu begini. Makanya aku bisa lakukan ini gitu. Itu apa? Nggak bisa mengampuni karena kita punya kedagingan, kita mempertahankan ini loh, saya yang benar. Bapak salah, ibu salah gitu ya. Atau anak salah gitu. Apalagi kalau anak ya, kita udah orang tua, anak yang salah, lalu kita suruh minta maaf. Aduh, kalau kata orang maaf-maaf aja ya, gitu ya. Apalagi suami istri, nah itu bisa. Hati-hati. Pengampunan itu merupakan salah satu yang namanya belas kasihan. Di dalam 1 Samuel ayat 16, pasal 16 ayat 7 dikatakan bahwa di situ manusia melihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tapi saya mau bilang, ketika kita bersaksi dengan belas kasihan, orang itu melihat dengan mata. Dia nggak melihat hati kita, tapi dia lihat dengan mata kita. Kita mau berbelas kasih atau enggak? Untuk itu kita yang mengoreksi diri kita. Benar-benar nggak kita berbelas kasih itu dengan kasih murni yang daripada Tuhan. Lalu mengapa belas kasihan itu menjadi penting bagi kehidupan kita orang percaya? Karena yang pertama, kesaksian kita itu menjadi efektif ya. Kita dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan melalui belas kasihan ini. Berapa banyak kesaksian orang ya, dia bisa masuk Kristen karena ada orang-orang yang berbelas kasih ya, memberi dia tumpangan,
memberi dia makan gitu. Walaupun itu nggak semuanya seperti itu. Ada juga orang yang udah kita boleh dibilang berbelas kasih, tapi malah kita diomongin gitu ya, malah diputerbalikan fakta gitu. Itu ada juga. Tapi penting bagi kita dengan berbelas kasih, kesaksian kita itu menjadi efektif. Selanjutnya, penting bagi kita untuk bersaksi dengan belas kasihan itu karena ada upah yang akan kita terima. Benar nggak? Kalau petani menabur, pasti menuai. Demikian juga orang Kristen. Ketika dia menabur dengan belas kasihan, berarti akan ada yang dia tuai. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, di situ berbicara tentang orang yang memiliki hutang. Lalu dia karena raja memiliki belas kasihan, dia dibebasin hutangnya. Tapi waktu dia keluar, lihat temannya yang punya hutang, dia gak punya belas kasihan. Temennya malah dimasukin ke penjara. Nah, teman-temannya yang lain mengadukanlah kepada raja. Lalu raja bilang apa? Wah, hambaku yang jahat, kamu sudah aku beri pengampunan, tapi kamu gak mengampuni lagi sesamamu. Upahnya apa? Dipanggillah algojo, dimasukkanlah dia ke penjara. Itu upah. Karena apa? Tidak mau berbelas kasih di dalam hal pengampunan. Suami istri, ketika engkau mengampuni, pasti ada upah yang terjadi. Rumah tangga penuh damai sukacita. Amin. Nggak ada cekcok, berarti ada damai sukacita. Luar biasa. Kalau sudah damai, ada sukacita, di situ berkat Tuhan pasti dicurahkan, ya kan? Mazmur 128, berkat Tuhan dicurahkan karena ada kedamaian di dalam rumah tangga. Lalu belas kasihan itu akan menghasilkan upah di mana kita akan disukai orang. Tadi saya udah bilang kalau orang yang suka memberi, suka bantu orang, itu nggak beda jauh seperti ada gula, ada semut. Siapa sih orang yang nggak mau kalau dikasih, benar? Iya kan? Ada gula, ada semut, maka dia akan disukai oleh orang. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang berbicara tentang cara hidup jemaat yang mula-mula, itu mereka membagikan apa yang ada pada mereka untuk dimakan bersama-sama. Dan itu disukai orang. Sehingga dengan itu orang-orang berbondong-bondong mengikut Yesus, mengikut ajaran Kristus. Karena itu tadi upah, karena ada orang yang mau berbelas kasih. Lalu ada apa? Ada kebahagiaan. Yang tadi saya bilang, berkat di dalam rumah tangga, ada saling mengampuni, ada belas kasih di dalamnya, maka akan menimbulkan kebahagiaan. Di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Ketika pernah satu kali saya mampir di Indomaret, gitu ya, saya lihat ada orang jual kayak cemilan, apa segala peye apa gitu ya. Saya sih nggak mau beli ya, tapi kayaknya dorongan hati tuh Tuhan bilang beli gitu ya. Saya bilang siapa yang makan di rumah gitu ya, maksudnya cemilan kayak itu kan maksudnya nggak ada yang doyan gitu, saya nggak suka gitu, anak-anak juga. Saya pikir buat siapa gitu ya. Tuhan gerakan hati saya, beli gitu ya. Saya bilang ya udahlah, beli aja gitu ya, beli aja. Tapi waktu saya mau beli, orangnya pergi ternyata. Karena kan saya bilang nanti dulu bayar dulu di kasir, baru saya balik. Orangnya udah pergi. Tapi itu karena dorongan hati bilang, wah beli, udah dibilang suruh beli. Saya kejar orangnya. Terus saya beli, Pak, beli gitu ya. Pas saya beli, orangnya sampai bilang gini, aduh, alhamdulillah gitu ya, terima kasih Bu gitu ya. Terus dia doa tuh, habis dia doa, iya Bu, saya jual dari pagi, waktu itu udah sore, saya sampai gini hari belum ada yang beli. Hati saya langsung bilang gini, dek, ih bener ya Tuhan itu, ternyata dia dagang dari pagi belum ada yang beli. Saya langsung pikir, aduh kalau saya tuh ya gimana ya,
orang kita udah dagang, usaha lah istilahnya ya. Saya bilang kasihan sekali gitu ya, maksudnya ya mengucapkan kasihan ya wajar ya, tapi saya juga flashback diri saya gitu ya. Aduh Tuhan, untung saya dengar suara Tuhan, maksudnya sampai saya kejar orangnya. Tapi dengan saya beli itu saya juga mendapatkan sukacita, ada rasa kelegaan gitu, plong gitu. Itu upah ketika kita berbelas kasih. Lalu ada juga ada upah kekal. Ini yang menarik, berbelas kasih itu mendatangkan upah yang kekal. Apa upah yang kekal? Di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 itu berbicara tentang Lazarus dan orang kaya. Di dalam ayat 24-nya dikatakan demikian. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25-nya, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Ini berbicara tentang kehidupan kekal, ada penghakiman, ada upah yang Tuhan sediakan. Jadi berkat kita itu ada berkat juga buat orang lain, bukan punya kita sendiri. Tuhan titipkan itu buat kita jadi saluran berkat, buat saudara kita, buat orang-orang di sekitar kita, buat gereja, buat pekerjaan Tuhan. Itu semuanya perlu uang, ya, perlu dana, perlu hati kita juga untuk melakukan tenaga. Itu adalah bagian dari belas kasih kita dalam melayani. Dan itu bersifat kekal, ada upah yang Tuhan sediakan. Maka harus hati-hati. Coba perhatikan ya, kita lihat dalam satu keluarga. Saya perhatikan pasti adalah salah satu keluarga yang kalau dibilang kalau saya bilang tuh blesek, maksudnya pasti jatuh gitu ya. Maksudnya misalnya anaknya 3 nih, salah satunya pasti ada yang kurang gitu, entah anak yang pertama, anak yang kedua, anak ketiga. Tapi ada satu anak pasti yang Tuhan berikan berkat lebih. Supaya apa? Supaya dia bantu sebenarnya adiknya. Jangan dimiliki sendiri, jangan dibiarin adiknya keleleran. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang mau? Karena kalau berbicara berbagi, ya maaf kata, saya kerja, saya yang capek, saya yang pulang malam, enak banget dia tinggal nadangin, tinggal dikasih, gitu ya, tinggal dikasih. Biasa kan begitu ya. Tapi harusnya anak Tuhan enggak, ada belas kasih. Karena Tuhan bilang apa? Supaya ada pemerataan, yang berlebih memberi yang berkekurangan, sehingga ada keseimbangan. Itulah prinsip cara hidup jemaat mula-mula, dan itulah kasih dari Allah, dan itu bersifat kekal. Makanya flashback bagi diri kita, ya, bagaimana kita mengelola belas kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, agar benar-benar kita membawa dampak, karena ada upah. Itulah yang kita nantikan tentunya sebagai anak Tuhan, ya kan? Karena seorang petani ketika dia menabur, yang dia nantikan apa? Hasil panen, ya kan? Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia. Apa yang kita berikan sekecil apapun, nggak akan ada yang pernah sia-sia. Amin. Bahkan janda yang memberi, walaupun secara pandangan manusia itu kecil, hanya 2 peser keping perak, tapi di mata Tuhan itu berharga. Karena ya emang punya dia semuanya. Coba kalau kita bandingkan, kita punya uang 1 juta, kita ngasih Tuhan 100.000, berarti masih ada sisanya kan? Iya kan? Tapi kalau kita punya uang 100.000, kita ngasih gereja atau kita ngasih sesama kita 100.000, berarti kita ada uang nggak? Setelah itu nggak ada. Tapi ada upah yang Tuhan sediakan. Lalu bagaimana agar kita benar-benar dapat memiliki hati yang berbelas kasih, sehingga kesaksian kita benar-benar efektif? Yang pertama, kita harus minta
kepada Allah yang empunya kasih itu. Yang kedua ada menempel, ada peka, ada taat. Yang meminta di dalam Filipi 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi belas kasihan itu ada pada Tuhan. Makanya harus kita minta. Karena di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita minta, mohon sama Tuhan supaya kita punya hati yang berbelas kasih. Tapi bukan hanya cukup dengan hati yang berbelas kasih, minta juga dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita. Karena kalau hanya minta hati aja, hati kita penuh belas kasihan, tapi kita nggak diminta dipertemukan sama orang, ya percuma. Belas kasihan itu hanya ada di hati kita. Tapi kalau mau dipraktekkan, ya harus minta sama Tuhan dipertemukan dengan orang yang benar-benar membutuhkan belas kasihan kita, sehingga kita nggak salah. Jadi mintanya dua, minta hati yang penuh dan minta orang yang memerlukan belas kasihan. Jadi kita benar-benar bisa mempraktekkan itu. Kalau kita nggak dipertemukan sama orang, kita nggak akan pernah mempraktekkan belas kasihan itu. Karena tuaian itu banyak, tapi pekerjanya sedikit. Yang membutuhkan belas kasihan itu banyak, tapi yang mau memberi dengan belas kasihan itu yang perlu tanda tanya. Karena biasanya orang waktu memberi belas kasihan, biasanya di foto, biasanya di videoin, masukin ke status WA, masukin di status Facebook, semua orang lihat. Nah, Tuhan bilang apa? Upahmu udah dapat di situ, sudah dapat pujian dari orang. Jadi kalau Tuhan bilang kalau memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan melihat. Jadi walaupun orang gak lihat, Tuhan pasti tahu, ya. Untuk itu kita minta sama Tuhan. Yang kedua, selain minta, kita juga harus memiliki kedekatan dengan Allah, yaitu menempel. Saya kasih ilustrasi gambar itu okulasi, ya. Karena kalau di Alkitab di Yohanes 15 itu berbicara kan selalu bilangnya dicangkok, bukan okulasi, menempel. Kalau dicangkok biasanya kalau udah ada akarnya dipotong, ya. Tapi kalau okulasi itu misalnya batang dasarnya pohon jeruk, tapi waktu diokulasi sama durian atau diokulasi sama belimbing, nanti yang berbuah belimbing gitu. Karena dia pakai akarnya itu yang bagus, maksudnya bonggol. Bonggol, batang besarnya utamanya itu yang bagus. Jadi dahan rantingnya pun nanti akan bagus. Makanya harus menempel. Kita juga menempelnya sama Tuhan. Karena Tuhan itu bonggolnya yang bagus, gitu ya. Jangan menempel sama tempat yang lain. Nempelnya sama Tuhan, okulasi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena sifat manusia, kalau udah nolong, biasanya ngungkit. Apalagi kalau kepepet, dia perlu pertolongan, terus nggak ditolong, akhirnya ngungkit yang dulu-dulu. Itu udah menjadi sifat manusia. Makanya miliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga kita itu benar-benar nempel. Kalau kita mengampuni suami kita, pasangan kita, istri kita, anak-anak kita, kita sudah mengampuni, ya ampuni, udah, lupakan. Jangan diingat-ingat lagi. Kenapa saya bilang jangan diingat-ingat lagi? Karena iblis bisa pakai itu untuk ganggu kita lagi, untuk kita bisa luka lagi. Ya, kalau kata borok, ya luka itu udah kering, ya. Ya, kalau orang ibu melahirkan tuh sesar, ya, ada tandanya. Lalu kalau udah kering, ya udah, jangan dikorek lagi, karena kalau dikorek lagi itu akan luka kembali gitu.
menjadi luka yang baru lagi. Dan kalau udah luka lagi, kalau luka lama, luka lagi, itu sembuhnya akan semakin lama. Maka kalau pasangan suami istri, apalagi dengan anak-anak juga ya, kalau sudah ngampuni, udah lupakan, jangan diulang lagi. Nanti giliran pasangan lakukan kesalahan lagi, diungkit lagi. Itu yang kemarin kamu begini-begini sama aku, gini-gini, diulang lagi. Akhirnya harusnya sudah membaik, jadi retak lagi, jadi sakit hati. Nah, kalau yang namanya menempel dengan Tuhan, maka namanya pengampuni pasangan, mengampuni teman, mengampuni orang tua, mengampuni anak. Udah, benar-benar lupakan. Stop, jangan diingat lagi. Buat kita menjadi orang yang amnesia akan dosa orang lain, terlebih dosa pasangan kita, anak kita. Jadikan kita orang yang amnesia. Bisa nggak? Bisa nggak? Pasti bisa sama Tuhan. Kalau nggak sama Tuhan pasti nggak bisa. Kalau sama Tuhan pasti bisa. Apalagi kalau wanita ya, ibu-ibu, itu biasanya lukanya itu sampai kedalaman sumsum tulang tulang. Itu akan diingat sampai yang sedetil-detilnya, itu akan diingat. Karena apa? Cewek itu kan baperan, bawa perasaan gitu ya. Kalau bapak-bapak biasanya kalau dia udah melakukan kesalahan langsung lupa. Tapi kalau ibu-ibu beda. Maaf ya, 10 tahun lalu pun pasti masih akan diingat. Tapi kita harus belajar. Belajar untuk, mungkin kita masih ingat, tapi jangan diucapkan. Karena ketika kita ucapkan, kuping kita dengar. Waktu kuping kita dengar, luka itu ada lagi gitu. Jadi harus kita benar-benar kita lupakan. Dosa-dosa kita lupakan. Sehingga benar-benar belas kasihan kita itu murni bagi pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau bisnis ya. Kalau bicara bisnis, itu buat ngampuni susah sekali. Tapi saya belajar, karena saya dicia orang ya, 1,2 M dari tahun 2017. Dari belum COVID sampai udah COVID ditagih. Dan kalau ditagih, itu malah saya yang dikotbahin. Bayang no, dia yang punya utang, dia yang khotbahin saya. Dia yang malah lebih kaya ya. Dia tuh punya mall. Bilang sama kami nih, sama suami istri, saya dan suami, janjinya nanti mallnya kalau dijual mau bayar utang. Tapi sampai detik ini nggak dibayar. Tapi saya belajar mengampuni. Saya belajar, saya selalu kasih renungan. Dia pernah satu kali dia bilang, "Bu, saya itu sampai dikirim Tuhan ke Kalimantan." Saya cuma ngebatin, bukan saya yang ngirim, Tuhan loh yang ngirim. Kamu gak mau bayar utang saya, gak mau nyicil gitu ya. Tapi saya juga bingung ya, orang semakin banyak uang, menurut saya nih, karena saya lihat dengan mata ya, dia banyak uang, tapi dia gak mau bayar utang gitu. Saya lihat di status, ya karena kan kita medsos ya, kita lihat di status, wah dia ganti mobil, wah dia keluar negeri, dia jalan-jalan lagi, utang sama aku nggak dibayar, gitu ya. Tapi saya belajar mengampuni. Itu susah, belajar mengampuni. Apalagi kalau saya lewat dengan perumahan yang dia bangun di Tambun, kan saya suka lewat, suka kadang-kadang terlintas. Tapi selalu yang saya perkatakan waktu saya lewat perumahan yang dia bangun, saya bilang, Tuhan berkati Bapak A, supaya dia memberkati saya dengan bayar hutangnya. Walaupun Tuhan tadi seperti gunung gak beranjak, tapi saya percaya pasti ada waktunya Tuhan. Amin. Amin. Itu menempel, melekat. Lalu selanjutnya, waktunya sampai jam berapa ini? Lalu selanjutnya, bagaimana agar kita dapat memiliki hati yang berbelas kasih, agar kita menjadi saksinya Allah? Yang ketiga, kita harus memiliki kepekaan. Ya. Belajar untuk peka, ini agak beda tipis dengan suara hati ya, karena kan kita menimbang-nimbang di dalam hati kita. Belajar untuk memiliki kepekaan. Nah, untuk itu kita perlu minta kuasa Roh Kudus untuk
memberikan kita tuntunan. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi minta kuasa Roh Kudus, bimbingan, agar kita tuh peka. Dan ini mungkin kalau kesaksian bukan untuk satu kesombongan. Dulu saya pernah bantu hamba Tuhan. Dia selalu bercerita, karena waktu itu anak saya yang ketiga dan anak dia yang pertama itu satu sekolah. Selalu cerita tentang kesusahan. Ya, kita lama-lama ya namanya orang cerita kesusahan, kita berbelas kasih lah ya. Akhirnya kita memberi gitu ya. Memberi. Dan memang Tuhan bilang kasih 1 bulan. Bulan berikutnya saya kasih. Bulan berikutnya saya kasih. Lalu tiba-tiba waktu saya doa Tuhan bilang, berhenti, jangan kasih. Saya kaget. Tapi saya bilang, hati saya kali gitu ya. Terus saya confirm sama suami saya. Suami bilang, iyalah jangan ajarin dia dewasa gitu. Jangan, kalau kata orang jangan dikasih ikan terus gitu ya. Harus kali-kali dikasih kailnya gitu. Tapi saya bilang gini, aduh tapi gak enak ya, kan ketemu tiap hari gitu ya. Akhirnya saya kasih, gak apa-apa saya kasih lah. Terus kayaknya doa itu Tuhan ingetin lagi, tapi saya bandel gitu, saya kasih gitu. Satu ketika nggak sengaja saya main ke rumahnya. Ini udah berjalan udah 1 tahun lebih. Saya datang ke rumahnya, tiba-tiba dia juga mungkin agak ini juga ketemu dengan saya. Tiba-tiba saya baru tahu dia itu dia bilang dia keceplosan atau gimana, dia bilang, iya Bu, saya beli sepeda listrik gini buat anak saya gini kalau di ini. Lalu tiba-tiba saya waktu itu saya juga refleksi diri ya, maksudnya itu omongan saya sendiri apa memang Tuhan ingatkan ya. Waktu itu memang kayak kepekaan itu beda tipis ya dengan kata hati ya. Terus tiba-tiba sepertinya Tuhan bilang begini, saya kan udah ingatkan kamu, waktu itu udah berhenti, biarkan dia belajar gitu. Terus udahlah, dengan ini saya pulang sampai rumah, saya cerita sama suami saya kan, iya saya aja belajar ya, anak kita minta sepeda listrik, saya sampai bilang gak usah lah, gak ada gunanya gini. Tahu nggak Pi? Itu kan temannya suami saya juga. Itu yang ini Papi bilang suruh saya udah tanya Tuhan gini. Iya dia beli sepeda listrik, coba buat apa? Kita aja bela-belain ngasih dia malah beli sepeda listrik. Maksud saya, dia kan bilang nggak bisa makan, nggak apa gitu ya, bayar uang sekolah. Mana dia beli sepeda listrik? Kita aja nahan diri supaya nggak beli sepeda listrik. Waktu itu masih udah tahun lama, belum musim sekarang ya, sepeda listrik yang masih dulu keluaran tahun berapa waktu itu ya, saya lupa. Sepeda listrik masih mahal. Karena saya nggak peka, karena kan Tuhan udah bilang berhenti, jangan kasih lagi. Tapi kan saya orangnya nggak enakan. Karena istilahnya kalau kata orang mah udah tiap bulan ngasih gitu lah ya. Kayaknya nggak enak kalau tiba-tiba di stop. Nah itu perlu kepekaan. Karena apa? Ternyata belas kasihan harus dengan rencana Tuhan. Karena ternyata Tuhan pasti punya rencana buat orang itu, buat mengajarkan orang itu. Tapi bukan berarti kalau memang Tuhan bilang kasih terus, memang mungkin dia berkekurangan, ya mungkin Tuhan akan bilang kasih terus gitu. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, berhenti, ya mau nggak mau kita pun sebenarnya harus belajar taat. Karena kalau kita nggak taat, sebenarnya kita merusak rencana Tuhan untuk membentuk orang itu. Dan Tuhan akan pakai orang lain untuk membentuk dia, gitu. Mengerti? Sampai di sini? Jadi memang benar-benar harus perlu kepekaan. Dan kalau berbicara kepekaan, maka kita sendiri harus diasah. Artinya benar-benar kita sering duduk diam di hadirat Tuhan, ya. Karena kita nggak bisa bilang juga ini kata Tuhan, katanya kita yang ngomong sendiri supaya apa? Supaya kita nggak mau berbelas kasih. Itu lain cerita lagi, gitu ya. Tapi bagaimana kepekaan itu, hati nurani kita benar-benar bisa peka dengan suara yang kecil, ya. Karena Roh Kudus itu kan berbisik, berhembus, gitu ya.
bukan memberi angin topan gitu ya. Makanya lagunya berhembuslah Roh Kudus, suaranya berarti pelan gitu ya, hanya hembusan. Jadi perlu kepekaan. Selanjutnya, bagaimana agar kita dapat memiliki hati yang berbelas kasih sehingga kita benar-benar menjadi saksi Allah? Yang keempat adalah kita harus taat. Berbicara tentang ketaatan berarti kita harus mau, kita harus rela, kita harus bersedia untuk melakukannya. Bukan kayak lagu sekolah minggu, ditarik-tarik, mengapa tak mau datang, didorong-dorong. Wah, itu namanya bukan taat, itu namanya terpaksa, ya. Kalau berbicara taat itu berarti harus mau, harus rela. Di dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita harus mau dengan kerelaan hati kita. Kalau tadi di ayat yang kita baca tadi, karena itu mintalah kepada Tuhan supaya ia mengirimkan pekerja untuk Tuhan itu. Pekerja. Siapa pekerjanya yang mau disuruh? Ya kita. Karena kita saksi Allah, kita anak Tuhan, kita dilihat, kita garam dan terang dunia. Untuk itu kita harus mau, rela, taat, nggak ditarik-tarik, nggak didorong-dorong. Kalau anak masih kecil harus ditarik-tarik, belajar disiplin. Tapi kalau kita udah rela, itu menjadi satu kesukaan, nggak ada persungutan. Ya, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir, itu sebenarnya dipaksa atau kerelaan. Itu sebenarnya setengah hati kalau bangsa Israel. Karena setiap kali ada masalah pasti bersungut-sungut. Karena persungutan itu berarti bukan kerelaan hati. Itu berarti dipaksa, disuruh. Mungkin awalnya mau, tapi maunya bukan dengan kerelaan. Maunya karena ya mau aja gitu. Enggak kerelaan. Kayak anak kita, kalau kita suruh belajar, kalau emang dia rela mau belajar, dia akan belajar nggak perlu disuruh. Tapi kalau dia disuruh-suruh, satu ketika waktu kita nggak suruh, dia nggak akan melakukan. Kenapa? Itu sesuatu hal yang dipaksakan. Dan itu akan menjadi dampak yang negatif buat diri dia sendiri. Demikian juga kita. Bahkan belas kasihan itu akan berdampak negatif. Kenapa? Karena dengan memberi dengan terpaksa, maka upah kekal yang tadi harusnya kita terima, jadi nggak kita terima. Maka harus taat. Di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 yang berbicara tentang perumpamaan ada dua orang anak. Anak yang sulung waktu disuruh oleh ayahnya, dia berkata gini, baik Bapak, tapi dia nggak melakukan. Tapi waktu anak kedua yang disuruh sama bapaknya, dia bilang, aku nggak mau. Tapi waktu itu dia, setelah dia ngomong aku nggak mau, dia menyesal. Lalu dia kerjakan apa yang disuruh oleh ayahnya. Berarti siapa yang taat? Yang kedua. Kenapa? Walaupun tadinya dia mengatakan gak mau, tapi ada penyesalan. Akhirnya dia dengan sukarela, dengan kesadarannya sendiri, dia mau melakukan. Itulah ketaatan. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Memiliki belas kasihan itu karena kita rela, kita yang mau. Bukan hanya karena disuruh Tuhan, bukan hanya supaya kita dapat upah, tapi memang benar-benar menjadi habit kita karena kita anak-anak Tuhan. Kita merasa kita sudah diampuni Tuhan, kita merasa kita sudah diberkati Tuhan, kita merasa kita sudah dilayakan Tuhan, dikasih karunia yang begitu luar biasa. Makanya kita mau taat, melakukan yang namanya belas kasih itu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, siang ini Tuhan ingatkan kita bahwa memiliki hati yang berbelas kasih itu adalah pilihan kita. Karena Tuhan kasih kehendak bebas bagi kita. Tapi Tuhan mau
ketika kita mengambil keputusan untuk kita memiliki hati yang berbelas kasih, lakukanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Kita mau nyatakan dengan sungguh di hadapan Tuhan sekali lagi. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ini kami Tuhan. Berikanku mata seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam Biar kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau koreksi hati kita saat ini di hadapan Tuhan. Sudahkah belas kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita? Sudahkah kita benar-benar menjadi saksi Tuhan di dalam belas kasih? Untuk itu kita mau siapkan hati kita dengan sungguh. Kita mau minta pada Tuhan, penuhi hati kita dengan hati Tuhan. Penuhi hati kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga benar-benar belas kasihan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Nyatakan sekali lagi pujian ini di hadapan Tuhan. Berikanku hati Tuhan seperti hatimu Tuhan, sehingga kami dapat melihat orang-orang di sekeliling kami Tuhan adalah tuayan yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk
kerinduan kami Tuhan, agar kami mempunyai hati seperti hati-Mu Bapa. Hati yang mempunyai belas kasih Tuhan kepada Tuhan sesama kami. Terlebih mempunyai hati Tuhan mengasihi kepadamu ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk mengampuni orang yang telah menyakiti hati kami ya Bapa. Kami tahu tidak mudah Tuhan, tapi kami memohon Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau taruh dalam hati kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah membagikan firman kepada kami ya Tuhan. Pertama-tamakan Tuhan berkat-Mu Tuhan, hikmat Roh Kudus-Mu ya Bapa, dalam setiap pelayanan hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu pergi dan berada, menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Memberkati Tuhan suami hamba-Mu juga, anak-anak Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biar Engkau memberkati Tuhan, yang mungkin masih sekolah Tuhan, biar Engkau memberikan hikmat, usaha pekerjaan Kau memberkati dengan berlipat kali ganda Tuhan. Kau melihat setiap kesetiaan hamba-Mu Tuhan dalam melayani. Engkau yang melihat dari tempat-Mu yang maha tinggi. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi kekuatan yang baru, menjadi Tuhan pernyataan kami lagi kepadamu, komitmen lagi kepadamu Tuhan, bahwa kami mempunyai hati Tuhan, mengasihi Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menyapa jemaat Tuhan yang terkasih. Tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala Nanti Mengerja, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman di BIFGC dalam sepekan. Ibadah raya diadakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah generasi Arenia diadakan 1 kali dalam sebulan pukul 1.30 di tempat ini. Bagi anak muda, mari datang dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ibadah WBI diadakan 1 kali dalam sebulan di minggu keempat pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Bagi kamu wanita, mari datang belajar bersama-sama di dalam Tuhan. Ibadah KOL diadakan setiap hari Jumat. Bagi jemaat Tuhan yang belum bergabung KOL bisa menghubungi pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam di Gor Wanajaya, Cibitung. Bagi yang menabur untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengirim lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222 4436 61 atas nama GBI FGC. Tersedia kupon Natal seharga 20.000 per lembar. Mari berpartisipasi untuk mensupport acara Natal tahun ini. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam beribadah di minggu selanjutnya. Demikian pengumuman dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita akan ikut ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama. Percaya putri Baskara, pemenang
baik, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Bapa di surga. Ibadah raya kami yang kedua Tuhan, semua berjalan lancar. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dapat merasakan hadirat-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan dapat bersaksi dengan belas kasihan melalui penampilan kami Tuhan, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami Tuhan Yesus. Orang lain melihat ada pribadi Yesus Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami Tuhan untuk kami jadi berkat Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa buat hamba-Mu Ibu Eva yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, berikan kesehatan serta panjang umur Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya Bapa di surga, dan juga Tuhan berkati keluarga besarnya, suami dan juga anak-anaknya Tuhan. Biar melalui keluarga hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa di surga buat gembala sidang kami Pak Niko, dan juga buat gembala rayon kami Rayon 18 Pak Andi Markus Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan Yesus, dan juga staf pengembalanya Tuhan. Biarlah Bapa di surga hikmat pengurapan yang daripada Tuhan senantiasa bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar banyak orang dimenangkan, banyak orang dibawa untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini Bapak di surga, GBFGC Bapak di surga. Lebih lagi Bapak pengurapan-Mu Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan taruh hati yang senantiasa takut akan Engkau Tuhan. Mampukan Bapak Gembala kami Tuhan untuk membawa gereja ini Bapak FGC ini Tuhan, untuk tetap berjalan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga Tuhan yang seperti Tuhan Yesus impian ataupun visi-misi gereja ini Tuhan, untuk gereja ini menjadi berkat, menjadi gereja mujizat dan penuh dengan firman Tuhan. Terima kasih, berkati juga Ibu Gembala dan juga ketiga anaknya Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, biar melalui keluarga hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil dalam setiap pelayanan Bapa di surga. Kami percaya Bapa, Tuhan tahu hati kami Tuhan. Tuhan senantiasa mampukan kami Tuhan untuk jadi berkat Bapa di surga. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan. Apa saja yang dikerjakan hamba-hamba-Mu ini, biar Tuhan buat berhasil. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sudah datang, yang sudah merasakan hadirat Tuhan. Berkati Bapa jemaat-jemaat-Mu Tuhan, karena mereka membawa sukacita dan sejahtera pulang ke rumah mereka Tuhan, dan dapat jadi berkat Tuhan di lingkungan Bapa di surga. Berkati keluarganya Tuhan, berkati anak-anak mereka Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan biar Tuhan yang buat berhasil Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Bapa di surga, bangsa Indonesia. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa ada bagi bangsa kami, ada damai sejahtera sukacita ada bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati seluruh para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden sampai tingkat RT Bapa di surga. Biarlah visi misi yang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan senantiasa bagi seluruh pekerja bangsa kami ini Tuhan, sehingga bisa dan membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat persembahan yang kami kumpulkan Bapa, suci kuduskan Tuhan, menjadi berkat di tempat ini. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Bapa di surga, dan juga berkati tangan-tangan yang mengelola di tempat ini Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa yang baik, kami mau pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi kami Tuhan. Terlebih ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Layakkan hidup kami untuk memuji dan menerima berkat daripada Tuhan. Dan sebelum Tuhan kami berkat melalui hamba-Mu Tuhan, kiranya sempurnakan doa kami ini Tuhan, seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu, Roh Kudus Tuhan yang membuat Engkau menjadi anak Tuhan. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan.
Nyatakanlah kasih Tuhan, compassion bagi semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin.